Sama kan ini kan? Iya. 2 Tawarikh 22 ayat 2, 2 Tawarikh 22 ayat 2. Iya. Ini 74, ini 2023, Pak. Di sini 42 tahun, di sini 22 tahun. Yang ini diskon 20 tahun, Pak. Ini bukti nih, begini. Gimana bisa berubah? Ini baru salah satu, Pak. Dari sekian banyak. Yang berlaku sepanjang zaman gitu. Iya. Jadi zaman yang mengikuti kitab suci kita, Iya. bukan kitab suci yang mengikuti itu. Iya. Saya pernah dengar dalam satu kajian, apa ini, para pendeta berapa periode sekali ngadakan pertemuan itu untuk merevisi kitab-kitabnya gitu. Adakah misalnya dari musim panas atau musim dingin dirubah gitu? Contohnya ayat-ayat yang dirubah gitu. Terima kasih. Oh, mau lihat contohnya, Pak? Ya, dirubahnya dari gimana? Ya. Nah, Ya, sebentar, Pak ya. Ini campur. Jadi kalau satu kitab begini namanya disebut Alkitab, kita umat Islam jangan sebut ini Alkitab ya, Pak ya. Ya, jangan ya. Karena apa, Pak? Karena Quran kita juga disebut Alkitab. Ya kan? Al-Baqarah ayat 2. Kitab Quran kita juga disebut Alkitab. Nama lain Quran juga Alkitab. Jadi kita jangan sebut ini Alkitab. Sebut aja Bible, Pak. Keren dikit lah, Pak, bahasa Inggris lah. Ya. Nah, di dalam kitab mereka ada 4 kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sama orang Kristen ditulis sebagai Injil. Ya, kita juga jangan sebut ini Injil, Pak, karena ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, gitu ya. Di dalam sini juga ada istilah-istilah Taurat. Ini bukan Taurat yang diturunkan atau diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nanti ada lagi di sini istilah Mazmur. Kita jangan sebut ini sebagai Mazmur yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam, gitu Pak ya. Kalau Bapak tadi nanya contoh-contohnya, sebentar Pak. 1 Samuel, 2 Tawarikh. Koleksi banyak. Banyak. Ini yang saya bawa baru berapa biji ya, belum semua. Ya? Enggak, ngapain khatam. 2 Raja-Raja 8 26. Dua Raja-Raja. Ya, boleh. Oke. Ini Pak namanya Bible terjemahan baru. Penerbitnya Lembaga Alkitab Indonesia. Ini diterbitkan tahun 1974, Pak nih. Nanti ada tulisan. Ini ya, 74 ya. 74 LAI. Ya, ini terjemahan baru ya. Dia terjemahan baru. Saya buka kitab nih di 2 Raja-Raja 8 ayat 26 nih. Tolong dibacain nih. Jangan pakai bismillah. Ahazia Raja Yehuda. Ini kok. Iya, yang kuning itu. Ayat 26. Ia berumur 22 tahun pada waktu itu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Oke, berapa nih? Taruh aja. 22 tahun ya. Ini juga sama nih ya tulisannya. Oh, iya. 22 tahun ya. Oke. Ya. Namanya siapa nih? Ahazia kan? Ahazia Raja Di sini Yehuda. namanya juga Ahazia kan? Ahazia Raja Yehuda. Tolong dicatat nih ciri-cirinya nih. Ada nama ibunya Atalia kan? Sama nggak nih nama ibunya? Atalia. Cucu Omri ya? Cucu Omri Cucu Raja Omri. Israel. Oke. Saya carikan lagi nih. 2 Tawarikh. Yang tadi dibaca masih ingat nggak umur berapa? Ahazia. 22 tahun. Sekarang baca ini. Raja Ahazia. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Sama kan? Ya. Ibunya Atalia, cucu Omri kan? Ya. Namanya Ahazia, sama kan? Ya. Tapi dalam satu kitab beda surah, beda umur. Beda umur. Oke? Ya. Ini TB1. Ya. Ini TB2, Pak. Tahun 2023.
Ya, Ya. 23 ya. Bapak harus percaya dia nih. Ya. Ini perwakilan Bapak nih ya. Yang barusan dibaca ini 2 Tawarikh 22 ayat 2 kan? Ya. Umur berapa di sini? 42 tahun. Tahun. Ini sama nih, 2 Tawarikh 22 ayat 2. Coba tolong bacain. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia cucu Omri. Sama kan ayatnya kan? Iya. 2 Tawarikh 22 ayat 2, 2 Tawarikh 22 ayat 2. Ini 74, ini 2023, Pak. Di sini 42 tahun, di sini 22 tahun. Yang ini diskon 20 tahun, Pak. Ini bukti nih, begini. Gimana bisa berubah? Ini baru salah satu, Pak. Dari sekian banyak. Nanti insya Allah mohon doanya, kira-kira bulan September saya keluarin buku. Saya mau terbitkan buku. Buku yang pertama nih kok. Buku yang pertama, yang perdana nih. Perdana. Isinya 275 kontradiksi seperti ini, Pak. Besok kita kok. Insya Allah mohon doanya. Akhir zaman mungkin Injil tuh lebih banyak daripada pengikutnya gitu, jumlahnya gitu. Saat berubah gitu. Mana ada si Injilnya lebih banyak, pengikutnya sama nggak ada gitu. Karena perubahan gitu. Saya menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu, jangan menyebut ini sebagai Injil. Bible aja, Pak, ya. Saya ceritakan sebentar nih. Jadi ini kitabnya orang Kristen. Kitabnya orang Kristen ini seperti tadi saya bilang, ini kan ada indeksnya nih. Ya. Ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Yang warna hitam ini disebut perjanjian lama. Yang merah ini perjanjian baru. Yang di kitabnya orang Protestan ini, yang perjanjian lama ini isinya 39 buku, ya, atau 39 surah. Yang perjanjian baru isinya 27 buku, ya. Jadi kan totalnya ini 66. Kalau yang di Katolik ada tambahan 7, itu namanya kitab-kitab Deuterokanonika. Oke, saya pakai ini aja. Yang ini, yang tebel ini ternyata bukan asli punya orang Kristen, Pak. Ya, ini punya orang Yahudi. Dari mana? Dari sini. Kalau saya ngomong nggak ada barangnya kan nggak enak. Iya. Ini saya tunjukin barangnya, Pak nih. Ini apa nih kok? Ini namanya kitab Tanakh. Oh, tanah. Nah, Ini bahasa Ibrani. kitab Tanakh tuh ini dalam bahasa Ibrani, terbalik. Terbalik, Pak. Saya akan mau kasih lihat semua tadi. Ini dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu sama seperti bahasa bahasa Arab, dibacanya dari kanan ke kiri. Ya, ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Ini juga ada teks semacam kayak tafsirnya. Oke. Yang perjanjian lama ini itu asalnya dari kitab orang Yahudi, Pak. Ini namanya kitab Tanakh, ditulis atau disusun kira-kira abad kelima sebelum Masehi. Bayangin, hampir 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi Nabi Isa belum ada, ini udah ada, Pak. Oke. Ini ditulis kira-kira 450 sebelum Masehi. Nabi Musa hidupnya abad berapa, Pak? Abad 15 atau 14 sebelum Masehi, ya kan? Berarti sama ini bedanya berapa tahun? 1000 tahun, Pak. 1 milenium kan bedanya kan? Nah, apakah ini ditulis oleh Nabi Musa? Ternyata enggak. Kalau kita pelajarin nih, ada ilmunya, Pak, untuk mempelajari siapa yang nulis, kapan ditulis, di mana ditulis gitu, Pak. Di dalam sini juga ada kitab yang namanya kitab Mazmur, ya. Kita mengenal di Quran apa? Zabur. Nah, di sini Mazmur, di Quran Zabur. Di sini Torah, di Quran Taurat, gitu kan? Taurat. Gitu. Jadi ternyata yang disebut dengan Taurat ini adalah 5 kitab Musa, Pak. Cari apa? Oh, kira lagi nyari ayat. Yang disebut dengan Taurat di sini adalah 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Pak. Nggak usah dihafalin, Pak ya. Ini dianggap kitab Musa. Nah, 5 kitab Musa ini orang Yahudi sama orang Kristen percaya bahwa itu yang nulis Nabi Musa. Tapi sekarang berdasarkan ahli-ahli perjanjian lama sendiri, itu udah pasti bukan Nabi Musa yang tulis. Yang kedua, kitab Mazmur atau Zabur kita kenal juga ternyata tidak ditulis oleh Nabi Daud alaihissalam, atau paling tidak yang menulis lebih dari 1 orang gitu, Pak. Karena itu berasal dari hikayat-hikayat yang sudah umur ribuan tahun gitu. Terus ini kitabnya orang Yahudi, tadi ada Taurat, ada Mazmur, bukan tulisan nabi-nabi yang kita sebut tadi.
Yang ini yang disebut dengan perjanjian baru, yang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini juga bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Sekarang saya mau buat pernyataan, kalau salah tolong dikoreksi ya Pak ya. Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Setuju? Wahyu bentuknya seperti apa Pak? Wahyu bentuknya seperti apa? Bisa dilihat nggak? Hah? Nggak bisa kan? Yang namanya wahyu itu kan adalah pesan atau pengetahuan yang langsung masuk ke dalam kolbu Nabi. Nabi mengucapkan, mengajarkan kepada umatnya, itu adalah wahyu yang diterima, yang disampaikan kepada umatnya, betul kan? Tetapi apakah Nabi Musa menulis Taurat? Ternyata tidak. Paling jauh yang bisa kita imani adalah 2 luh batu yang dibawa oleh Nabi Musa ketika turun dari bukit Tursina. Itu saja. Di Quran kan disebutkan Nabi Musa membawa 2 loh batu gitu, yang dihancurkan ketika Bani Israel malah menyembah patung sapi gitu. Di Al-Baqarah kan ada itu Pak ya. Paling jauh itu Pak, tapi bukan ini gitu loh ya. Zabur juga begitu, Injil juga begitu. Jadi kalau kata kitab Pak, kita sering mendengar diberikan kitab Injil, diberikan kitab Taurat, diberikan kitab Zabur. Kitab itu bukan berarti bentuknya harus seperti ini gitu Pak. Kitab di dalam bahasa Arab itu artinya bisa wahyu yang dibukukan, bisa juga artinya hukum, ketetapan, perintah, gitu ya. Kalau kita baca konteksnya, tidak semuanya berarti harus berupa buku begini. Jadi artinya Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi, juga bukan Bible-nya orang Kristen Pak. Karena ini boleh dikatakan ditulis jauh setelah nabi-nabinya. Kalau yang disebut dengan 5 kitab Musa itu beda 1000 tahun, Zabur kira-kira beda 500 tahun, kalau yang disebut Injil bedanya kira-kira bisa 50 tahun setelah nabinya nggak ada. Gitu. Beda dengan Quran, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, berapa tahun dibentuk Quran atau ditulis Quran, mushafnya? Berapa tahun? Zaman Abu Bakar sudah. Jadi nggak sampai 2 tahun Pak. Nggak sampai 2 tahun ketika Nabi Muhammad SAW wafat, sudah ada mushaf Quran yang pertama kali disimpan oleh Hafsah, istri Nabi dan anak daripada sahabat Umar bin Khattab. Bedanya jauh gitu. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan paham Pak. Jadi kita jangan sebut ini Alkitab, jangan sebut ini Injil. Bible aja.